Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ni'mal wakeel. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para orang tua kita, para tokoh masyarakat, para ustadz, para ustadzah, dan semua yang ada di sini, kita kami sebutkan lagi satu persatu. Semoga kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Pertama kalinya adalah kita senantiasa melakukan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu definisi syukur kepada Allah adalah al-ijtihad. Al-ijtihad fi dhabti ta'ah. Itu sungguh-sungguh mengerahkan kemampuan untuk taat kepada Allah. Definisi syukur adalah sungguh-sungguh taat kepada Allah. Sungguh-sungguh dalam sholat kita adalah syukur. Sungguh-sungguh dalam perjuangan kita adalah bersyukur. Sungguh-sungguh ketika kita membaca Quran adalah bagian dari syukur. Ma'al ijtinab lil ma'siyah sirran wa 'alaniyah. Ditambah lagi dengan menjauhi dosa yang nampak maupun dosa yang sembunyi-sembunyi. Ketika kita menundukkan pandangan dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk syukur kepada Allah. Meninggalkan semua yang haram, perkataan yang haram, perbuatan yang haram, pekerjaan yang haram adalah bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam bersulah terlimpah kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan fillah rahimakumullah, izinkan kami memberikan nasihat kepada diri kami pribadi dan berkhusus kepada pengantin baru akhir ini dan ustadzah dari saya. Ibadah nasyarakumullah, ada 3 poin. Yang pertama itu tentang pernikahan. Pernikahan itu adalah kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pernikahan dikatakan nikmat? Pernikahan dikatakan nikmat karena orang yang menikah dia tenang. Orang yang menikah merasakan ketenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada orang lain selain ibunya, ada orang lain selain ayahnya yang memperhatikan dirinya. Ada orang lain selain keluarganya merindukan keuangannya, menantikan kehadirannya, dan itu ada dalam pernikahan. Yang kedua, kenapa kenikmatan ini? Kenapa pernikahan itu adalah sebuah kenikmatan? Karena dalam pernikahan akan lahir yaitu buah hati, akan lahir anak-anak. Ibadah Rasulullah memiliki anak yang saleh adalah nikmat. Memiliki anak yang meneruskan estafet perjuangan para nabi, meneruskan estafet perjuangan para rasul, para ulama adalah nikmat yang besar. Memiliki anak yang secara tulus diam-diam mendoakan kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya adalah nikmat, dan itu ada di dalam pernikahan. Kenapa pernikahan adalah nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada kisah cinta yang paling original, tidak ada kisah cinta yang paling indah melainkan dalam pernikahan. Fa innahu laysa lil mutahhabin mithla nikah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada kisah yang paling menarik, tidak ada kisah yang paling indah antara dua orang yang saling mencintai kecuali dalam bingkai pernikahan. Kemudian kenapa pernikahan merupakan sebuah kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ketika seseorang menikah, seseorang akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seseorang akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan adalah jalan untuk menjadi orang kaya. Kaya kesabaran, kaya rasa syukur, kaya pengalaman, bahkan kaya harta. Karena janji dari Allah Subhanahu wa taala itu yugnikumullahu min fadlih. Iyakunu fuqara, andai mereka pasangan itu fuqara, mereka fakir atau miskin, yugnikumullahu min fadlih, maka Allah Subhanahu wa taala akan kayakan mereka. Ikhwan fillah, dan yang paling besar di antaranya pernikahan adalah kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena dalam pernikahan itu akan memperbanyak jumlah kaum muslimin. Pernikahan, lewat pernikahan itu jumlah kaum muslimin menjadi banyak, barisan kaum muslimin juga semakin kuat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, nasihat buat akhiri, nasihat buat pengantin baru akhiri. Nasihatnya yang pertama adalah kewajiban yang paling pertama bagi para suami adalah mu'asyarah bil ma'ruf, memperlakukan istri dengan perlakuan yang terbaik, memperlakukan istri dengan perlakuan yang teristimewa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, perlakukanlah, bergaulilah istri-istri kalian bil ma'ruf, itu dengan sesuatu yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Bima yuhibbullah wa yardah. Yang namanya ma'ruf adalah dengan sesuai yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ma'ruf. Jadi Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya, sebaik-baik lelaki. Ini nasihat Nabi kepada para lelaki, nasihat Nabi kepada para suami, nasihat Nabi kepada para ayah. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya, dan aku yang terbaik kepada istrinya. Maka itu Allah, salah satu contoh perlakuan baik Rasulullah SAW adalah beliau itu ketika pulang ke rumah. Jadi Rasulullah ketika pulang ke rumah selalu tampil rapi. Ini dia. Rasulullah kalau pulang dari perjalanan jauh itu tampilannya rapi, nggak pernah kucel, nggak pernah acak-acakan, rapi. Di Rasulullah sebelum masuk ke rumahnya bersiwak terlebih dahulu. Rasulullah sebelum masuk ke rumahnya pakai parfum terlebih dahulu. Jadi kepulangannya itu betul-betul disetting karena dia akan berjumpa dengan istrinya. Masya Allah. Jadi akhirnya kantor di Kota Barat. Nah, kantor pernah berubah. Nanti rumah di mana di sana ya? Dekat pom bensin Raja kan? Nah, itu kan di pom bensin Raja itu ada pom bensin, ada pom bensin, ada toilet di situ. Nah, bisa. Jadi sebelum sampai rumah mampir dulu di situ sambil sedekah. Nah, di situ ada kotak infaknya sekarang. Sambil sedekah di situ, mungkin cuci muka dulu, rapikan baju, baru pakai parfum. Ini sebagai apa? Sebagai latihan. Kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini latihan kita kembali kepada Allah dalam kondisi terbaik. Jadi ketika para suami pulang dari kantornya, dari pekerjaannya, dari dakwahnya, pastikan dalam kondisi terbaik. Sekalian kita mengingat-ingat kita juga akan mati, dan kita harus mempersiapkan kondisi kita dalam kondisi terbaik bagi mengamalkan amal soleh yang terbaik. Dan itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Ibadah kita Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah as-sabru 'alaiha. Yang kedua adalah bersabar. Dalam kehidupan rumah tangga itu tidak seperti jalannya tidak datang terus, gitu ya. Jalannya tidak mulus terus. Sering kita sampaikan, pernikahan itu seperti menaiki sebuah mobil yang jalannya enggak lurus terus. Ada sekali itu belokan, ada tikungan tajam, ada tanjakan, kadang hujan, kadang panas, kadang bensin habis. Tidak ada pernikahan yang kosong dari masalah. Pasti dalam pernikahan ada aja masalah, itu ada. Entah masalah itu muncul dari istri, atau muncul dari suami, atau muncul dari anak-anak. Maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para suami adalah fa in karihtumuhunna syai'an fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu bi khairin katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan engkau benci
engkau tidak suka dengan satu sifat istrimu, dengan satu akhlak atau perangai istrimu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan para suami. Allah tidak mengatakan ketika kamu benci dengan istrimu, ceraikan istrimu. Tidak seperti itu. Ketika kamu benci dengan istrimu, tinggalkan istrimu. Ketika kamu benci dengan istrimu, mungkin jedotkan istrimu. Enggak ada. Tapi Allah mengajarkan kepada kita semua, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairin katsira. Boleh jadi ada satu sifat yang kita benci, masih banyak ribuan sifat yang baik. Dimana kita sallallahu lelaki sejati, lelaki yang paling gagah bagi para wanita adalah lelaki yang fokusnya tidak hanya pada kelemahan istri, lelaki yang fokusnya tidak hanya kepada kekurangan istri, tapi pada suatu lelaki yang baik adalah dia ketika melihat kekurangan istri, dia melihat ada 1000 kebaikan. Ketika ada satu akhlak istri yang buruk, dia ingat kembali ada 1000 kebaikannya. Bagaimana saudara, ketika kita tak suka dengan istri kita, ada satu sifatnya, ada satu perangai yang tak suka, maka ingat kembali kebaikan istri yang lain. Ingat kesetiaannya, ingat pengorbanannya, ingat perjuangannya, ingat mungkin perjuangan bersama kita di rumah, mungkin capek lelah bersama kita, lelah dari nol bersama kita. Maka ibu Rasulullah, karena ada lelaki yang fokusnya kepada kekurangan istri. Laki-laki ini nggak gagah, laki-laki ini nggak hebat. Dia fokusnya dia zoom adalah kekurangan istrinya. Yang dia perbesar adalah kesalahan istrinya. Dia buta dengan kebaikan istrinya. Dia buta dengan pengorbanan istrinya. Buta dengan kesetiaan istrinya. Waliyadzubillah. Semua kita, para suami juga demikian, yaitu merupakan atau menganggap bahwasanya masih banyak kebaikan istri yang bisa membuat kita terus bersama istri kita. Iman kita sallallahu. Kemudian yang ketiga, nasihat yang ketiga buat para suami adalah cemburu. Tugas kita para laki ini berarti, tugas kita para yang berarti memperjuangkan anak istri kita agar tidak masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, jaga diri kalian wahai para suami, wa ahlikum, dan jaga keluargamu, nar, dari jilatan api neraka. Maka segala aktivitas rumah tangga kita, segala ucapan istri, ucapan anak-anak adalah ucapan yang menjauhkan dari jilatan api neraka. Segala kebiasaan kita dan kebiasaan yang menjauhkan dari neraka dan mendekatkan ke surga. Segala perjuangan kita adalah perjuangan yang menjauhkan dari neraka, mendekatkan ke surga. Tugasnya berat. Tugas sepanjang hayat kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan jaga keluarga dari jilatan api neraka. Jangan sampai seorang suami membiarkan ada dosa, ada kemaksiatan yang dilakukan oleh istrinya, ada kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Pastikan ketika istri kita keluar rumah, pastikan dia menutup auratnya. Tidak ada sehelai rambut pun yang nampak, yang kelihatan ketika keluar rumah. Ketika kita tidak menghiraukan itu, ketika kita biarkan ada dosa dilakukan oleh istri kita, ada dosa dilakukan oleh anak kita, maka kita termasuk orang yang delius, yaitu orang yang tidak akan mencium bau surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang keempat adalah nafkah. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Dengan nafkah, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala yunfiqu sa'atin min sa'ati, wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha, sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, suami-suami yang punya keluasan rezeki, maka dia harus memberikan sesuai dengan kemampuannya, keluasan rezekinya itu. Berikan nafkah sesuai dengan keluasan rezekinya. Wa man qadira 'alaihi rizquhu, dan barang siapa yang terbatas rezekinya, falyunfiq mimma ataahu Allah, maka hendaknya dia berikan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepada dirinya.
La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa taala membelangi seorang suami atau siapapun di luar batas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah sulit itu ada kemudahan. Jadi nafkah ini kewajiban para suami. Kata Rasulullah SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dinarun anfaqtahu ala miskin, dinarun anfaqtahu ala ahli, a'dhamuha ajran dinarun anfaqtahu ala ahli. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, satu dinar yang disedekahkan, yang dibelanjakan, diberikan oleh seorang suami untuk belanja rumah tangganya, untuk belanja makan keluarganya, jajan anaknya, gitu ya. Kata Rasulullah, satu dinar yang disedekahkan di jalan Allah, satu dinar yang disedekahkan untuk membebaskan budak, satu dinar yang disedekahkan untuk memberikan bantuan kepada orang miskin, lalu satu dinar yang disedekahkan untuk keluarganya, kata Nabi, a'dhamuha ajra, dinarun anfaqtu ala ahli, yang paling besar pahalanya adalah sedekah satu dinar yang kau sedekahkan untuk istrimu, untuk keluarga. Tapi bukan berarti menafikan kita sedekah, menafikan kita sedekah untuk yang lain, untuk perjuangan, tidak. Alhamdulillah. Tetap kita juga harus memberikan sedekah untuk yang lainnya, untuk membantu dan untuk memudahkan urusan kita dalam rumah tangga kita. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, nasihat yang terakhir, yaitu untuk pengantin wanita, pengantin pria, untuk kita semua para laki adalah istri itu, hubungan suami istri itu bukan hubungan materi saja, tapi hubungan rohani dan juga hubungan jiwa dan juga hubungan badan, hubungan fisik juga. Jadi jangan sampai ketika seorang suami mengabaikan kebutuhan istrinya, kebutuhan anak-anaknya. Jangan sampai seorang suami juga lupa dengan dunianya. Ini ada kisah antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Rasulullah SAW akhbaina Abu Darda wasallam. Jadi salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan sahabat-sahabat Nabi. Jadi Abu Darda dengan Salman Al-Farisi dipersaudarakan. Suatu ketika Salman ini berkunjung ke rumah Abu Darda. Ketika sampai di rumah Abu Darda belum ada. Jadi yang ada istrinya Abu Darda. Jadi jumpa dengan Abu Darda. Dan kemudian ini mutabadilah. Ternyata dia ini kondisinya kusut banget. Bajunya kusut, kerudungnya kusut banget. Akhirnya ditanya oleh Salman, "Masya'nu fi mutabadilah? Masya'nu fi mutabadilah?" Kenapa kau ini kusut banget? Ini bertanya kepada Ummu Darda. Kemudian kata Ummu Darda, "Inna akhaka Abu Darda laisa lahu hajatun minad dunya." Abu Darda, saudaramu ini sudah tidak butuh lagi dengan keduniaan, dia sudah tidak butuh lagi dengan sifat-sifat duniawi. Siang dia puasa, malam dia sholat malam. Saking semangatnya ibadah, jadi siang puasa terus, puasa sunnah, banyak puasa sunnah. Kemudian malamnya sholat malam terus, sehingga seakan-akan Ummu Darda, buat apa nih saya bersoleh? Buat apa sih ini dandan? Buat apa saya rapi lagi? Suami saya nggak butuh lagi dengan saya. Kita juga selalu ini sahabat yang dulu seperti itu. Kita ada yang kayak gitu. Balik katanya seperti apa? Di antara kita ada yang sepanjang hari, sepanjang tahun puasa terus, malamnya tahajud terus. Tak ada kayaknya. Tapi ini masya Allah. Tapi salah seperti itu. Kemudian Abu Darda itu mengasih makanan kepada Salman, kepada tamu yang bersama, dikasih makanan. Berkata Abu Darda, "Qul fa inni shaim." Makanlah, aku puasa nih. Kata Abu Darda, "Makan, aku puasa." Terus kata Salman, "Ma ana bi'akil hatta ta'kul." Aku nggak mau makan sampai kau makan. Awak tak mau makan sampai kau makan. Kata, "Makanlah, kau puasa." Kata Salman, tak nak. Aku mau makan. Ma ana bi'akil hatta ta'kul, sampai kau makan. Akhirnya Abu Darda makan, buka batalkan puasa. Malamnya, berarti dia bermalam sama itu di rumah Abu Darda. Malamnya, pas malam-malam dia mau sholat malam. Ditahan sama Salman, jangan sholat malam, tidur aja. 6. Nah, boleh.
Udah tidur aja, kata dia. Panama, akhirnya dia tidur. Kemudian pertengahan malam bangun lagi dia. Ini Salman apa waspada juga dicek nih, karena nggak pernah tidur mulai malam dia dicek. Nampak dia kusuk wajahnya itu. Akhirnya dia suruh keluar. Pasti yang mau sholat malam lagi disuruh. Nah, itulah kamu. Panama. Akhirnya sampai subuh dia tidur. Kemudian dia sholat subuh satu jamaah. Kemudian Salman berkata, Inna li rabbika 'alaika haqqan, wa inna li nafsika 'alaika haqqan, wa inna li ahlika 'alaika haqqan, fa'a'ti kulla bi haqqin haqqan. Kata Salman, sesungguhnya Rabbmu punya hak untuk diibadahi. Sesungguhnya dirimu punya hak untuk istirahat. Sesungguhnya istrimu punya hak untuk dibersamai. Fa'a'ti kulla bi haqqin haqqahu. Maka berikanlah hak kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Tapi Salman ini belum menerima ini. Apa yang aneh? Awal ini dilarang ibadah. Aneh kali orang ini. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah SAW, menceritakan apa yang sudah dilakukan Salman kepada Abu Darda. Dilarang puasa, dilarang sholat malam. Kemudian Abu Darda menyampaikan ucapan Salman. Kemudian kata Rasulullah SAW, Shadaqah Salman. Salman itu benar. Salman itu benar maksudnya. Maka itu Rasulullah akhiri sama ya, jangan banyak puasa kalau awal-awal nikah nih. Jangan terlalu banyak sholat malamnya, ya. Jadilah mikir, tidur, jadilah. Ada hak istri, ada hak kepada Allah, ada hak kepada diri sendiri. Kemudian kepada Rasulullah, nasihat buat para istri, buat Ustazah Darisa dan juga buat semuanya. Yang pertama adalah ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya, maka aku yang terbaik kepada istriku. Maka ini berlaku juga buat para istri. Wahai para ibu-ibu, ini berlaku juga untuk para istri. Wahai para ustazah, ini berlaku juga buat para ustazah yang sudah menikah. Sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri, secantik-cantik istri adalah yang terbaik kepada suaminya. Yang terbaik kepada suami, yang terindah akhlaknya kepada suami. Karena wanita terbaik adalah wanita yang ketika meninggalkan dunia ini. Wanita terbaik adalah ketika meninggalkan dunia ini, meninggalkan kehidupan ini, dia membawa sesuatu yang besar, sesuatu yang mahal, sesuatu yang penting. Apa sesuatu yang penting itu adalah keridhaan Allah, keridhaan suami. Ridho Allah dan juga ridho suami. Sesuatu yang besar yang dibawa oleh para istri dan ketika dia meninggal dunia membawa ridho suami. Apa kata Rasulullah SAW? Ayyuma imra'atin mata wa zawjuha 'anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang meninggalkan dunia ini, meninggal dunia untuk selama-lamanya. Wa zawjuha 'anha radin, dan suaminya ridho kepada istrinya, ridho dengan kesetiaannya, ridho dengan pengorbanannya, ridho dengan perjuangannya, dakhalatil jannah, maka dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. So ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya, "Adatu zaujin anti?" Apakah engkau sudah punya suami? Kemudian kata perempuan tadi, "Qala na'am." Ya, saya sudah bersuami. Kata Rasulullah SAW, "Aina anti minhu?" Bagaimana engkau di mata suamimu? Kemudian kata wanita tadi, "Ma'aluhum illa ma'ajiztu alaih." Aku kerahkan seluruh kemampuanku, aku kerahkan seluruh pikiranku, seluruh waktuku untuk mencari ridho suamiku, kecuali pada hal-hal yang aku nggak mampu, aku nggak sanggup untuk melakukannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fanzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki aw naruki." Kata Rasulullah SAW, bagaimana lihat posisi kamu di hadapan suamimu, karena suamimu itu adalah apa? Fa innama huwa jannatuki aw naruki. Dia punya asbab masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala atau ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak jauh-jauh buat para ibu, mama, enggak jauh-jauh untuk mencari pintu surga ada di rumah Anda. Pintu surga ada di rumah engkau, wahai para istri. Pintu surgamu adalah ketaatanmu kepada suamimu. Pintu surgamu adalah ketika engkau baik kepada suami, bersikap baik kepada suami, taat kepada suami,
maka suami menjadi pintu surga. Tapi sebaliknya, kalau para istri kurang ajar, para istri nggak menjaga akhlaknya, nggak menjaga adabnya, tidak atau menyia-nyiakan cinta suaminya, berkhianat kepada suaminya, maka suami menjadi pintu neraka. Ya, itu Rasulullah. Kemudian pesan berikutnya adalah untuk para istri. Pesan berikutnya taati suami tadi, taati suami, karena ketaatan suami ini sesuatu yang paling wajib bagi para istri. Apapun perintah suami maka harus dikerjakan, maka harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, karena itu sebagai sarana untuk mendapatkan ridho suami. Kemudian yang kedua, setelah mencari ridho suami, para istri juga harus berkhidmat di rumah, banyak berkhidmat di rumah. Waktunya berkhidmat di rumah, berkhidmatlah di rumah. Karena juga para sahabat dahulu banyak berkhidmat di rumah. Tidak ada pekerjaan yang terbaik bagi para istri selain melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Karena kalau ibu sekarang tangannya agak keras-keras, ibu tangannya keras-keras nggak sekarang? 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu mungkin masih mulus-mulus ya, masih mulus-mulus. Para suami yang udah lama-lama nikah juga tahu gimana kondisi tangan istri kita, ya kan? Ya kan, Pak Dokter? Ya. Fatimah itu tangannya sampai mengeras. Telapak tangan beliau, Fatimah itu anak dari Rasulullah SAW, sahabiah juga yang dijamin masuk surga. Meskipun begitu mulia mereka, tapi mereka tidak gengsi. Ya. Mereka tidak gengsi, mereka mau mengerjakan pekerjaan rumah sampai khosyanat yadaha hatta ta'athawata, sampai khosyanat keras, mengeras tangan itu, nggak halus lagi, tangannya itu. Karena mungkin udah sering cuci kan, cuci piringnya sebelum Uhud, cuci baju, nyetrika, ngepel, mandiin anak, nyebokin anak, melayani suami. Baik sekali pekerjaan mereka 24 jam. Maka wajar kalau misalnya tangannya seperti itu. Kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha ini nampaknya agak kewalahan. Nampaknya kalau gini tapi tangan mengeras menjadi tangan saya. Lalu datanglah kepada Rasulullah SAW. Fatimah datang kepada Rasulullah SAW karena ketika itu ada Rasulullah baru pulang dari peperangan, ada banyak budak hamba sahaya. Ceritanya ingin minta budak hamba sahaya yang ada untuk membantu pekerjaan rumahnya. Datang ke rumah Rasulullah tapi Rasul nggak ada. Yang ada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian kata Aisyah, nanti saya sampaikan ke Rasulullah. Ibnu Rasulullah pas malam Rasul datang ke rumah Fatimah. Kemudian ketika mereka sudah tahu Rasul datang, mereka mau menyambut Rasulullah SAW. Lalu kata Nabi, ala makanikum, udah di situ aja. Usah berani di situ aja. Di Rasulullah menahan mereka baru untuk tetap di pembaringannya, di kasurnya, udah di situ aja. Rasul duduk, naik ke kasur. Rasul duduk di antara anak dan menantunya. Sampai kata Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sampai saya merasakan barda qadamihi ala batni. Saya merasakan dinginnya telapak kaki Rasulullah SAW itu nempel di perut saya. Berarti Rasul betul-betul masuk ke kamar itu. Mertua masuk ke kamar anaknya, ya, untuk menasihati anaknya. Serius Rasul datang malam itu juga. Datang sampai Ali, ini cerita dari Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sampai saya merasakan dinginnya kedua telapak kaki Rasulullah SAW. Kedua telapak kaki itu terasa di perutnya siapa? Di perutnya Ali. Karena coba duduknya, paling kedua telapak kaki. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma. Mau nggak aku kasih tahu? Aku tunjukkan kepada engkau berdua, wahai Fatimah, wahai Ali, yang terbaik, tentunya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta. Ada sesuatu yang tercanggih, terhebat, termulia daripada apa yang kalian minta.
Kemudian kata Rasulullah SAW, jika kalian berdua mau ke pembaringan, mau tidur, ya, tidur di karpet kah, tidur di kasur kah, tidur di mana saja, ya, tepat itu di kamar kita. Maka kata Rasulullah SAW, fasabbiha salatan wa salatin, bertasbihlah 33 kali. Ingat nih, fasabbiha. Jadi bukan istri aja, suami istri. Fasabbiha salatan wa salatin, bertasbihlah 33 kali. Yang kedua, wahmada salatan wa salasin, kemudian ucapkanlah alhamdulillah 33 kali. Kemudian yang ketiga, wa kabbira arba'an wa salatin, kemudian bertakbirlah 34 kali. Khairul lakum min khadim, kata Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada pembantu. Jadi sebelum tidur, wahai para suami, wahai para istri, setelah lelah-lelah ternyata cucian masih banyak nih buat besok, yang hari ini belum selesai, cuciannya ini belum selesai, apalagi anaknya banyak, apalagi setiap hari satu anak 4 setel, bisa dibayangkan 5 setel, anaknya 8, berapa gunung itu, berapa bukit Tursina itu, banyak cuciannya. Maka sebelum tidur jangan lupa, bisa dikatakan lupa, ini mengingatkan nih, kasihati diri sendiri. Jadi tasbih berapa kali? 33 kali. Kemudian apa? Tahmid 33 kali. Kemudian apa? Takbir 34 kali. Dan itu lebih baik daripada pembantu. Mungkin nanti akan ada kemudahan. Ini sabda Rasulullah nih. Ketika anaknya minta dikasih itu oleh Rasulullah SAW. Semoga nanti ada ketika kita lazim terus, semoga banyak kemudahan. Mungkin anaknya jadi ganti baju jadi sedikit mungkin kan, atau yang sebagainya. Kemudian kalau kita sallallahu, kemudian nasihat berikutnya untuk para istri adalah akhlak terbaik kepada suami yang dijaga, terutama adalah husnul kalam, yaitu ucapan yang terbaik. Ini yang paling penting. Setelah taat tadi, maka husnul kalam, kata-kata kita harus dijaga. Ucapan istri ke suami adalah harus ucapan yang paling baik. Jangan asal ngomong, karena lisan istri itu bisa menjadi sumber ketenangan suami. Sebaliknya lisan istri juga bisa menjadi sumber kesemrawutan, kegoncangan, kehebohan suami. Hati-hati dalam berkata. Contohnya Khadijah itu memainkan peran yang baik dalam komunikasi kepada suaminya. Beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Rasulullah enggak tenang, ketika Rasul dalam masalah besar, merasa ini adalah masalah besar, ketika mendapatkan wahyu pertama, Rasul goncang ketika itu sampai ketakutan, pulang ke rumah, zamiluni, selimuti aku, celaka aku. Kemudian kata Khadijah saat itu, dia memberikan peran terbaik untuk komunikasi kepada suaminya. Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, Abushir, bergembiralah. Dikasih motivasi. Lagi goncang suami dikasih motivasi. Bergembiralah. Demi Allah, karena la yukhzikallahu abada. Demi Allah Subhanahu tidak akan pernah menyia-nyiakanmu, tidak akan pernah meninggalkanmu selama-lamanya. Engkau orang baik. Engkau ini suka menyambung tali silaturahmi. Engkau ini suka membantu orang-orang yang susah. Tak mungkin Allah Subhanahu menyia-nyiakanmu. Maka ikhwan fillah Allah, maka pilihlah kata yang terbaik untuk suamimu. Pilihlah kata kalimat yang terbaik untuk suamimu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua kita, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Wahai hamba-hambaku, ucapkanlah yang terbaik. Kalau ada kata-kata bisa ada yang terbaik, pilih yang paling baik untuk suami kita. Karena setan itu menunggu momen. Setiap waktu, setiap detik setan menunggu momen kapan istri berkata buruk kepada suaminya. Ketika itu maka bisa terjadi masalah yang besar. Maka ucapkanlah ucapan yang terbaik. Manggilnya apa? Manggil apa? Belum bisa nanti. Sekarang juga, ini kan tahu juga. Sayang apa? Atau dia belakang itu. Ya, panggilannya panggilan cinta, gitu ya. Dengan saya. Panggilan terbaik. Ya, contohnya Rasulullah SAW. Mau berkata dulu? Boleh berkata dulu? Misalkan aja begini.
atau kepada istri. Nanti juga saya pakai. Saya mikir dulu sebentar. Ini kain itu kain. Apa yang perlu otomatis? Ini kain itu kain. Kain basah dalam hati. Engkau lain dari yang lain. Engkau wanita soleh yang baik hati. Jawaban dari Ustaz dari Isa. Jawab sama. Kata Ustaz Isa, bila abang ingin mutiara, angkanya semangat dong. Bila abang ingin mutiara, menyelamlah ke dalam samudera. Bila abang menginginkan cinta, aku siap memberikannya. Ya, Insyaallah semoga Ustaz Isa kemudian akhir ini pernikahannya betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suka maupun duka, tetap dekat dengan Allah. Ketika lapang rezeki, ketika sempit rezeki, tetap dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika luang, ketika sakit dan ketika sehat, tetap dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga pernikahan mereka sampai mereka meninggal dunia dan sampai ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kepada kita semuanya, para suami, para istri yang mungkin sekarang sedang bermasalah dengan istrinya masing-masing, dengan suaminya masing-masing, semoga juga cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bisa tetap tersenyum kepada istrinya, bisa memaafkan istrinya, bisa memaafkan suaminya, dan cita-cita terbesar hubungan suami istri adalah mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan juga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.